Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Kita ada di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Silakan kalian siapkan buku penanya. Ya, silakan kalian buka halaman 161. Sekarang kita akan mengetahui tanda-tanya itu apa sih, kemudian kalimat tanya itu seperti apa. Jadi kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut dengan kalimat tanya. Kemudian kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Jadi kalimat itu digunakan untuk menanyakan suatu informasi, menanyakan seseorang untuk mengetahui informasi apa yang kita butuhkan. Kemudian kalimat tanya ditandai dengan tanda, nah seperti ini ya, tanda tanya. Nah, biasanya adanya di akhir kalimat untuk tanda tanya. Kemudian kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Nanti Ibu akan contohkan cara membaca kalimat tanya. Oke. Ya, pada halaman yang sama ada teks percakapan. Baik, Ibu akan membacakan. Di sini ada Lani sama koma. Lani berbicara sama koma. Wah, bunga mawar itu cantik sekali ya, koma. Iya, cantik ya, bunganya berwarna merah. Ayo koma, kita petik bunganya. Tidak boleh Lani. Mengapa tidak boleh dipetik koma? Kita tidak boleh memetik bunga sembarangan, harus ada aturannya. Bunga merupakan alat perkembangan tanaman. Nah, jadi saat kita bertanya harus ada intonasinya yang tepat, ya, seperti yang sudah contohkan ya. Ya, kemudian kalian buka halaman 166. Jadi ada 6 nih kata tanya, yaitu apa aja? Ibu Mega akan jabarin satu-satu ya. Yang pertama, apa? Nah, apa ini untuk menanyakan sesuatu. Kemudian, di mana? Nah, kalau udah ada pertanyaan di mana, berarti menanyakan tempat, ya. Kemudian, mengapa? Nah, untuk menanyakan sebab atau alasan. Terus, yang keempat, siapa? Wah, paling gampang nih ya, siapa? Berarti untuk menanyakan orang. Kemudian, kapan? Nah, kapan ini untuk menanyakan waktu. Terakhir yaitu bagaimana. Ini untuk menanyakan penjelasan. Kemudian untuk lebih memahaminya lagi, silakan kalian salin 6 kata tanya berikut ya, ini yang di atas ini ke buku tulis sampul ungunya ya. Dan seperti biasa dikirim ke Bu Mega. Oke, kita lanjut. Nah, pada halaman yang sama kita akan melihat contoh penggunaan kata tanya, yaitu dari kata tanya kapan, berarti menanyakan waktu. Kita akan tahu nih, kira-kira dia menanyakan apa, ya. Adi dan Beni. Adi bertanya, kapan kamu menyiram tanaman itu, Beni? Kemudian Beni menjawab, setiap hari sekali, Adi. Jadi si Beni ini menanyakan waktu kapan menyiram tanaman. Kemudian Beni menjawab, setiap hari sekali. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, silakan kalian kerjakan buku penanya yang Ayo Berlatihnya halaman 166 sampai 167, nomor 1 sampai 2 di buku tulis sampul ungu, jawabannya saja ya. Ya, sekarang kalian buka halaman 167. Kita akan menyusun kalimat tanya dari sebuah teks. Nah, jadi ulang ya, dalam membuat kalimat tanya, kamu perlu menggunakan kata tanya yang tadi ya, yang ada 6 tadi, kemudian dan tanda tanya. Kemudian kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Jadi ada sebuah teks di sini, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada jawabannya dari teks tersebut. Teksnya itu berbunyinya seperti berikut. Beni gemar menanam berbagai tanaman. Kemarin, Beni baru saja menanam biji mangga. Beni menanamnya di halaman rumah. Tidak lupa Beni memberinya pupuk. Ya, sekarang Ibu akan membuat pertanyaan dari teks ini ya. Silakan kalian perhatikan. Di sini pertanyaan yang pertama kita menggunakan kalimat tanya apa. Ya, jadi apa yang ditanam Beni? Dari teks tersebut kita bisa mengetahui yang ditanam Beni adalah mangga. Kemudian pertanyaan dengan menggunakan kata di mana. Di sini Ibu buat kalimatnya, di mana Beni menanam? Jawabannya adalah di halaman rumah. Selanjutnya,
siapa. Kita bisa membuat kalimat tanyanya menjadi siapa yang gemar menanam tanaman? Ya, jawabannya adalah Beni. Kemudian, kapan? Kapan Beni menanam biji mangga? Yaitu jawabannya kemarin. Nah, seperti itu contoh penggunaan kata tanya pada kalimat. Kalian bisa mengulang kembali, memahaminya lagi ya. Kemudian kalian buka halaman 174. Kita akan menjelaskan perbedaan kata tanya mengapa dan bagaimana. Kalau kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan proses. Nah, coba kita melihat contohnya dari kata tanya mengapa dan bagaimana. Kalau kata tanya mengapa, itu pertanyaannya bisa mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanami. Jawabannya yaitu karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Jadi menanyakan sebab. Sebabnya kenapa nih harus mencabut rumput? Apa? Kenapa harus dicabut? Nah, seperti itu. Kemudian kalau kalimat tanya bagaimana, yaitu bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Yaitu jawabannya kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk dan merapikan dedaunan. Jadi menanyakan cara bagaimana itu cara untuk di sini untuk merawat tanaman, proses untuk merawat tanaman, atau caranya bagaimana supaya tanamannya itu bagus, subur. Nah, seperti itu ya. Sekian pembelajaran dari Bu Mega, semoga dapat dipahami. Jika ada yang masih tidak paham atau tidak mengerti, langsung saja ditanyakan ke Bu Mega ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.